friends like you. The kind who treat you like dog muck on their shoes. No thanks, bud. Come on. My brains against your brawn. Welcome to hell, Jimmy Hopkins. Ernest Jones merupakan pemimpin salah satu geng atau klik yang ada di Bulwark Academy, yaitu Nerds. Di beberapa sumber disebutkan Ernest memimpin dengan tangan besi dengan mengandalkan otak yang cerdas. Kalau kemarin Derby menjadi leader geng Prepis karena kekayaan, cerita serupa namun tak sama juga berlaku untuk Ernest. Ernest memimpin geng Nerds bukan karena dia yang paling kuat. Walaupun secara garis besar semua anggota Nerds itu lemah-lemah dalam hal kekuatan fisik, tapi menurutku pribadi, Patty dan juga Melvin seharusnya masih di atas Ernest kalau kita bicara kekuatan fisik. Walaupun lemah juga, tapi setidaknya Patty dan Melvin itu punya badan yang lebih besar, yang tentu harusnya bisa lebih kuat jika dibandingkan dengan Ernest Jones yang memiliki badan sangat cungkring atau kurus. Apalagi Patty juga seperti yang kita tahu, dia menjadi lawan sparring gulat dari Jimmy di kelas olahraga. Seharusnya dia tahu sedikit lah basic-basic tentang gulat. Kalau kemarin Prepis itu memandang orang dari status sosial, Nerds itu memandang orang dari kepintaran. Makanya mereka itu sangat-sangat dibenci oleh geng Jocks, yang merupakan kebalikan dari geng Nerds. Selain Jocks, mereka juga sangat-sangat membenci Bullies, yang notabene emang suka ngebully orang-orang yang dianggap lebih lemah daripada mereka. Dalam hal penampilan, seperti geng-geng Nerds yang lain, Ernest memakai rompi astronomi milik Bulwark dengan dalaman kemeja putih rapi yang dimasukkan ke dalam celana, memakai ikat pinggang kulit dan jam tangan kulit di lengan kiri, memakai kacamata, memakai celana khas sekolah Bulwark berwarna coklat muda, dan sepatu ankle boot warna coklat. Kalau di musim dingin, Ernest memakai sweater warna hijau astronomi dengan tambahan shal berwarna ungu putih yang melilit di lehernya dengan sepatu boots warna hitam. Saat di misi Complete Mayhem, Ernest mengenakan jaket ala-ala militer lengkap dengan ikatan kepala dan juga sepatu boots warna coklat. Ernest memiliki rambut tebal berwarna coklat dan mata juga berwarna coklat. Dari segi fisik, Ernest terlihat memiliki tinggi yang kurang lebih sama dengan Jimmy. Mungkin kurang lebih sekitar 165 cm dan berat kemungkinan berkisar kurang lebih sekitar 45 kg. Sama seperti leader geng yang sudah aku bahas sebelumnya, Ernest juga pertama kali diperlihatkan di misi This Is Your School di kafeteria yang terlihat memainkan Grottos and Gremlins, mungkin sejenis puzzle atau miniatur ala-ala kerajaan abad pertengahan. Ernest sendiri pertama kali diperlihatkan berinteraksi dengan Jimmy secara langsung, yaitu the cutscenes misi The Candidate. Ernest yang mencoba memasang poster pencalonan dirinya sebagai presiden sekolah berakhir diganggu dan dibully oleh dua orang anggota Jocks berbadan besar. Jimmy yang kebetulan lewat dan sedikit menyapa akhirnya dimintai untuk menjadi bodyguard dalam tanda kutip. Tentunya untuk melindungi Ernest saat Ernest menyampaikan kampanye atau pidato di auditorium sekolah Bulwark Academy dari gangguan-gangguan para anggota Jocks yang mencoba menggagalkan kampanye Ernest. Untuk detail lebih lengkap tentang misi tersebut sudah aku bahas dalam satu video khusus mengenai beberapa faktor dan alasan yang berhasil membuat Ernest bisa menang dalam pemilihan presiden sekolah. Ernest kembali muncul saat Jimmy melawan Russell di The Hall bersama leader-leader geng yang lain, menyaksikan langsung bagaimana Jimmy mengalahkan Russell. Di balik kecerdasannya, Ernest merupakan orang yang arogan, terkadang juga berbuat sesuatu tanpa berpikir panjang. Ernest kembali muncul di chapter 3, tepatnya di misi Wrong Part of the Town. Dia menjadi orang yang meminta Jimmy untuk menolong Algie yang terjebak bersama Chad di New Coventry.
Di chapter 4, tepatnya di misi Stronghold Assault, Ernest dan geng nerds telah berhasil dimanipulasi oleh Gary dan mencoba memusuhi Jimmy. Setelah apa yang dilakukan Jimmy kepada mereka, Ernest tanpa pikir panjang tetap berusaha mengkhianati dan menikam Jimmy dari belakang. Jimmy yang saat itu mencari-cari Ernest guna mengajak bekerja sama untuk mengalahkan musuh bebuyutan mereka, The Jocks, malah mendapatkan ledekan dari salah satu anggota geng nerd, Algie. Atas saran Fit yang berkata sepertinya Jimmy perlu menunjukkan siapa bosnya kepada geng-geng nerds. Jimmy akhirnya mulai mencari dan berperang melawan anggota-anggota geng nerds yang berusaha menutupi dan menyembunyikan keberadaan Ernest. Dan sedikit perlawanan, Jimmy tentunya berhasil mengalahkan semua anggota geng nerds dan berhasil menerobos benteng sekaligus markas mereka di gedung observatory yang tepat berada di belakang gedung utama sekolah Bulwark Academy, di mana Jimmy berhasil menjatuhkan Ernest yang akhirnya mau bekerja sama untuk mengalahkan geng Jocks. Ernest muncul di beberapa misi setelahnya, salah satunya di misi Paparazzi. Ernest meminta Jimmy untuk mengambil beberapa foto Mandy, anggota wanita dari geng Jocks, sekaligus pacar pemimpin mereka, Ted Thompson, dengan alasan dia mempunyai sebuah rencana untuk menjatuhkan geng Jocks lewat foto tersebut. Padahal emang dasar pikirannya aja lagi sang, ya itulah. Ernest ini terkesan memanfaatkan Jimmy yang punya power untuk kepentingan pribadinya. Memang rada-rada problematik sebenarnya ini orang. Karena ulahnya itulah akhirnya foto Mandy tersebar di sekolah sampai dengan ke seluruh penjuru kota Bulwark, yang akhirnya memantik kemarahan anggota-anggota geng Jocks, tepatnya di misi Defend the Castle. Geng Jocks yang mencoba menerobos pertahanan geng nerds karena ulah Ernest tersebut. Dan ya, Ernest malah menyalahkan Jimmy karena memberikannya foto tidak senonoh Mandy, padahal dia sendiri yang memintanya. Bisa dibilang Jimmy itu sabar banget ya ngadapin kelakuan-kelakuan random Ernest Jones. Untungnya di sini Jimmy masih mau membantu mempertahankan markas nerds, dan akhirnya mereka berhasil memukul mundur anggota-anggota geng Jocks yang mencoba menerobos markas tersebut. Jimmy yang merasa bersalah karena kejadian tersebut berusaha memperbaiki keadaan dengan cara mencoret-coret semua poster Mandy yang tersebar di seluruh penjuru kota. Dan yap, akhirnya Mandy menjadi tertarik dan suka kepada Jimmy. Ada sedikit untung juga Jimmy karena kejadian tersebut. Nah, inilah dia puncak dari chapter 4. Ernest mulai menjalankan rencananya. Kombinasi otak dan strategi Ernest plus otot dan kekuatan Jimmy untuk menggulingkan geng Jocks. Mulai dari misi Nice Outfit, Jimmy ditugaskan untuk mengganggu maskot tim olahraga Bulwark guna untuk mencuri pakaian atau kostum maskot tersebut. Dibantu dengan anggota-anggota geng nerds, Jimmy pun berhasil mencuri dan mengambil maskot dari tim olahraga Bulwark Academy. Puncak segala rencana tentunya saat misi Big Game. Ernest memulai segala rencana liciknya dengan Jimmy yang menyamar menjadi maskot dan mengacaukan pertandingan olahraga yang akan diadakan oleh geng Jocks. Rencana yang disebut dengan nama The Trojan Cow. BTW ini terinspirasi dari The Trojan Horse ya, yang terjadi di perang Yunani versus Troya, di mana ahli strategi Yunani Raja Perseus membuat strategi supaya Yunani berpura-pura kalah dan meninggalkan sebuah patung kuda raksasa di tepi pantai, seolah-olah pasukan telah meninggalkan Troya. Tapi ternyata beberapa pasukan elit Yunani ditempatkan dalam patung kuda tersebut, yang akhirnya dibawa oleh pasukan Troya ke dalam kota sebagai souvenir atau hadiah karena mereka merasa telah menang. Dan yap, pasukan Yunani yang telah menyusup ke dalam patung kuda berhasil menembus benteng pertahanan Troya dari dalam dan melemahkan Troya.
terlalu panjang dan rada-rada kagak nyambung kalau aku jelaskan seluruh kisah ini. Buat kalian yang penasaran dengan kisahnya, tonton saja film yang berjudul Troy, salah satu film favorit aku. Kita kembali ke topik. Dengan rencana brilian Ernest, akhirnya Jimmy berhasil menyabotase geng Jocks dan berakhir mengalahkan Ted, Damon, dan geng-geng Jocks yang lain di final game, menjadikan Jimmy untuk sementara waktu sah menjadi penguasa tunggal di Bulwark Academy. Berkat bantuan otak dan strategi dari Ernest dan geng Nerds tentunya. Ada gunanya juga Jimmy sabar meladeni tingkah aneh dan kelakuan kotor Ernest. Di awal chapter 5, Ernest kembali muncul di scene bersama pemimpin-pemimpin geng atau klik di Bulwark Academy. Dan di misi Making a Mark bersama Derby dan Ted, Ernest adalah orang yang menyarankan Jimmy membuat tanda atau grafiti di puncak balai kota Bulwark. Ernest kembali muncul di misi Rats in Library. Dia menyalahkan Jimmy atas semua kekacauan yang terjadi semenjak Jimmy mengambil alih Bulwark Academy. Di misi Complete Mayhem, Ernest terbukti menjadi orang yang sangat mudah diprovokasi karena lagi-lagi berkat hasutan Gary, Ernest malah ikut serta melakukan tawuran dan merusak fasilitas-fasilitas Bulwark, tepatnya di gym, dengan dibantu 2 orang anggotanya. Tapi tetap saja itu bukan masalah apa-apa di hadapan Jimmy, apalagi Jimmy dibantu Russell. Sampai akhirnya di ending game, Ernest menjadi salah satu orang yang bersorak gembira atas kemenangan Jimmy mengalahkan Gary. Ernest adalah orang yang cerdas, arogan, dan keras kepala. Namun anehnya begitu mudah diprovokasi oleh Gary. Ernest dikatakan memimpin geng Nerds dengan tangan besi. Sama seperti Derby, dia pengecut yang selalu bersembunyi dan rela menumbalkan anggota-anggotanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi walaupun begitu, sama lagi seperti Derby, Ernest terkadang juga terlihat cukup peduli terhadap anggota-anggotanya, di mana dia dengan rendah hati meminta Jimmy untuk membantu LG dalam misi Wrong Part of the Town. Ya, dia juga peduli dengan apa yang dilakukan anggota-anggotanya. Seperti dia tahu hal-hal kecil tentang LG dan juga sangat-sangat mengapresiasi akting Cornelius sebagai Cinderella atau Juliet ya di ajang teater sekolah Bulwark. Meskipun terlihat culun, nyatanya Ernest memiliki otak yang cabul. Dia secara pribadi meminta Jimmy memotret Mandy dalam tanda kutip, dan di cutscene misi The Big Game dia kedapatan sedang membaca majalah dewasa. So itulah beberapa fakta tentang Ernest Jones. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.